Pemirsa, ditinggal pemiliknya berlibur, sejumlah rumah dan warung makan di Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di warung makan. Kobaran api melalap sejumlah rumah serta warung makan di Jalan Prepedan, Kalideres, Jakarta Barat. Asal api diduga akibat korsleting listrik di warteg yang ditinggal penghuninya berlibur. Tidak ada korban, namun api sempat merambat ke sebuah pabrik yang lokasinya berdekatan. Yang terbakar awalnya dari warteg, Pak. Warteg, kebetulan pemiliknya nggak ada, lagi berlibur, jadi kita juga belum bisa minta keterangan. Hanya keterangan dari pemilik PT Agung ini, beliau menyatakan awalnya memang dari warteg sana. Alhamdulillah kita sudah membackup di lantai 2 kontainer atas ini. Sudah bisa dipadamkan, kurang lebih dari kita sampai sekitar 10 menitan sudah padam. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, polisi melepas tembakan peringatan untuk membubarkan warga yang mengeroyok seorang pria terduga pencuri di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini diduga mencuri dompet seorang wanita pemilik warung makan. Polisi melepas tembakan peringatan saat mengamankan seorang terduga pencuri dari amukan massa di Jalan Rumah Sakit Sukamto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Makan di mana, Bu? Apa yang diambil, Bu? Bu, ibu siapa namanya, Bu? Saksinya siapa, saksinya nanti? Pelaku diduga mencuri dompet seorang wanita pemilik rumah makan yang berada 50 meter dari lokasi. Dompet ditemukan sudah kosong. Pelaku ditangkap warga setelah diteriaki maling oleh korban. Dompet korban ditemukan di jalan, namun uangnya sudah hilang. Jalanan karena aku mau kenal muka, ini dompetnya, alasannya mau dibalikin, mana mungkin. Bapak angkat, Mas. Bapak angkat. Hilangnya udah berapa hari, Bu? Hah? Hilangnya udah berapa hari? Ada sebulan. Tolong tidak berkepentingan, Bu, bukan semuanya. Baby, baju. Jadi yang mengambil kenal, Bu? Iya, langganan makan. Oh, jadi dia nggak makan di sini, ngambil dompet, ya udah ngakuin. Oh, ngakuin. Ya dipukulin baru ngakuin gitu. Tadinya sih nggak ngaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terduga pelaku pencurian, berikut barang bukti motor yang digunakan serta korban dibawa ke Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal geng motor kembali terjadi. Geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat menyerang 2 pemuda pengendara motor saat akan membeli rokok di warung. Akibatnya 1 pemuda tewas. Aksi penyerangan ini terekam CCTV. Puluhan pria komplotan geng motor ini tiba-tiba berbalik arah menuju Jalan Taman Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanpa alasan jelas, komplotan geng motor ini turun dan langsung menyerang 2 orang pria yang berboncengan sepeda motor akan menuju warung untuk membeli rokok. Penganiayaan terjadi, kedua korban dianiaya dengan batu, para pelaku juga mengancam dengan senjata tajam. 2 pria yang diserang tak bisa kabur, 1 orang tewas. Teman korban mengalami patah tulang, berhasil kabur setelah meminta pertolongan warga. Ya neneknya di itu Oh, sempat lari si korban ke sana, Pak? Iya, sempat lari ya ke sana, satu ke situ. Temannya? Ya. Oh, berarti dia ke sini berboncengan berdua, Pak ya? 2. Kita pihak kepolisian sampai saat ini sedang melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kita sudah menemukan sebagian alat bukti, kita sudah mengetahui identitasnya. Anggota di lapangan sedang bekerja, kita sedang kejar para pelaku. Polisi kini memburu pelaku dan masih menyelidiki motif penyerangan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik seorang anggota polisi dibobol maling saat parkir di halaman rumahnya. Pelaku memecahkan kaca mobil dan menggasak tep mobil senilai jutaan rupiah.
Kaca pintu depan mobil milik AKP Nasri, anggota polisi Polda Sulsel ini dipecah pencuri saat diparkir di halaman rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Maros, Sulawesi Selatan. Pencurian terjadi saat anggota polisi ini sedang tidur usai bertugas pengamanan patroli tahun baru di Kota Makassar. Pelaku menggasak tep mobil milik korban seharga 5 juta rupiah. Sayangnya rumah korban tidak dilengkapi CCTV. Aksi pencurian dengan modus pecah mobil ini diketahui setelah sang anak melihat mobil milik ayahnya pecah kacanya. Saya tertidur itu sekitar jam 2 malam. Itulah pagi-pagi baru dibangunkan anak itu. Bapak ada ini mobil dibongkar, saya keluar. Waduh, ternyata sudah diacak-acak mobil, pecah kacanya. Kacanya disimpan di bawah. Oh, dia bawa situ ya. Sini kacanya di sini. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengambil sidik jari pelaku yang ada di mobil korban. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. 2 pengendara motor di Kemayoran, Jakarta Pusat mencuri sepeda motor sport kurang dari 2 menit. Satu pelaku memakai jaket ojek online dan membawa senjata tajam. Pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 pria pengendara motor di Jalan Kampung Irian 2, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam CCTV. Kurang dari 2 menit, pelaku menggasak sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah warga. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan pagi hari saat banyak warga di lokasi. Seorang warga memergoki aksi pelaku, namun tak bisa berbuat banyak karena pelaku membawa senjata api. Artis Gisel Anastasia dan pria berinisial MYD hari ini akan diperiksa polisi sebagai tersangka kasus penyebaran video asusila, melanggar undang-undang pornografi. Keduanya terancam 12 tahun penjara. Gisel berstatus tersangka setelah akui sebagai pemeran wanita dalam video asusila yang dibuat di hotel di Kota Medan 3 tahun lalu. Menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Dengan status barunya sebagai tersangka kasus penyebaran video asusila, artis Gisel Anastasia dan pria berinisial MYD hari ini akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka dilakukan setelah Gisel mengakui sebagai pemeran wanita dalam video asusila berdurasi 19 detik tersebut. Video asusila dibuat di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara 3 tahun lalu. Itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Sebelumnya, Gisel sempat 2 kali diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga menggali hasil forensik dari video asusila tersebut. Udah selesai hari ini, udah ditanya-tanyain, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang udah selesai ya? Udah, tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan. Tambahan aja gitu. Tambahannya apa aja sih Bang kalau bisa? Baik, dibantu dengan baik juga semua prosesnya ya. Terima kasih. Gisel dan MYD dijerat Undang-Undang Pornografi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Viralnya video asusila ini di media sosial memprihatinkan karena tercatat 3 juta remaja dan anak di bawah umur mengakses video asusila ini. Yang mengkhawatirkan dampak anak di bawah umur terpapar pornografi dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak sebayanya. Berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu.
Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja, dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Orang tua diimbau mengawasi penggunaan gadget dan tontonan anak di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.